Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Fauzia dengan NIM 231061179. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan perkembangan kebebasan pers pada setiap era dari pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, yang mana di tiap era ini punya karakter berbeda soal bagaimana negara memperlakukan pers, dan itu akan kita bedah satu persatu. Sebelum kita membahas hal tersebut, saya akan menjelaskan apa itu kebebasan pers. Jadi, kebebasan pers ini merupakan hak media massa untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan kritik kepada publik tanpa campur tangan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Jadi, kebebasan pers itu bukan sekedar wartawan bebas nulis apa aja, tapi ia punya makna yang lebih dalam yang mana ini soal hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur, hak masyarakat untuk tahu apa yang dilakukan penguasa, dan hak untuk mengkritik tanpa takut dipenjara. Nah, kalau hukum persnya itu dapat dipahami sebagai serangkaian norma hukum yang mengatur kebebasan berpendapat serta menyampaikan informasi melalui media massa. Ruang lingkupnya itu mencakup aspek perizinan, pelaksanaan tugas jurnalistik, hak jawab, hak tolak, serta sanksi terhadap pelanggaran pemberitaan. Ada 3 pengaturan hukum yang menopang adanya kebebasan pers. Yang pertama, itu Undang-Undang 1945 Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang atas informasi. Yang kedua, itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers inilah yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara sekaligus mengatur kewajiban dan batasan pers. UU ini juga menegaskan bahwa pers nasional itu tidak boleh disensor, dibredel, atau dilarang penyiarannya, serta menjamin hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi dengan tetap mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Dan yang ketiga, itu pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB yang menjamin kebebasan berekspresi secara internasional. Pers itu punya 4 fungsi. Yang pertama informasi, edukasi, kontrol sosial, dan hiburan. Tapi yang paling krusial dalam konteks demokrasi adalah fungsi kontrol sosial, di mana pers itu memiliki fungsi sebagai watchdog. Maksud dari watchdog di sini adalah fungsi pers dalam negara demokratis untuk mengawasi kekuasaan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah maupun lembaga lainnya demi kepentingan publik. Dan ini yang paling sering jadi target pembungkaman oleh penguasa. Nah, setelah kita membahas sedikit mengenai kebebasan pers dan dasar hukumnya, selanjutnya kita akan memasuki di fase awal yaitu fase pasca kemerdekaan. Nah, di era pasca kemerdekaan ini terjadi di rentang tahun 1945 hingga 1949. Di tahun 1945, tepatnya di bulan Agustus, Indonesia itu menyatakan kemerdekaan dari penjajah dan salah satu hal yang pertama yang dilakukan oleh para tokoh pers nasional adalah menyatakan bahwa pers Indonesia itu harus merdeka, yang mana bebas dari penjajah dan bebas dari tekanan siapapun. Di pasca kemerdekaan, surat kabar tumbuh seperti jamur. Ada Merdeka, ada Kedaulatan Rakyat, dan ada berbagai koran dari daerah. Pers waktu itu adalah alat perjuangan yang bukan sekedar media informasi. Ia dipakai untuk membakar semangat rakyat, mengusir penjajah, dan membangun narasi tentang Indonesia sebagai bangsa. Contohnya yaitu Surat Kabar Merdeka yang didirikan oleh Burhanuddin Muhammad Dia atau yang dikenal dengan BM Dia pada 1 Oktober 1945 yang menjadi salah satu koran pertama yang terbit setelah proklamasi. Selain merdeka, BM Dia juga mendirikan Indonesian Observer atau sebuah koran berbahasa Inggris yang bersama istrinya Herawati pada sekitar tahun 1945 hingga 1946 yang berfungsi menyebar informasi dan citra Indonesia kepada pembaca internasional. Ia menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri di saat media komunikasi ini masih sangat terbatas. Ini contoh konkret bagaimana pers berperan sebagai pejuang kemerdekaan bukan sekedar penyampai berita. Tapi kenapa mereka bisa gencar-gencarnya menggunakan pers sebagai media informasi? Karena pada saat itu, belum ada yang mengatur tentang undang-undang pers yang spesifik. Jadi, di era ini, pers beroperasi hanya berdasarkan semangat kemerdekaan dan deklarasi nilai-nilai demokratis yang ada di konstitusi.
Nah, baru di Konstitusi RI 1949 dan UUD 1950 kemudian memberikan jaminan kebebasan berpendapat yang lebih eksplisit. Selanjutnya, kita akan memasuki fase kedua, yaitu fase Orde Lama. Orde Lama punya dua wajah yang sangat berbeda soal kebebasan pers. Ada fase yang cukup bebas di awal, dan ada fase represif yang tajam di akhirnya. Di era demokrasi liberal, ratusan koran itu terbit dari berbagai aliran. Ada yang pro pemerintah, ada yang oposisi, ada yang berhaluan Islam, komunis, hingga ke nasionalis. Pers ini betul-betul mencerminkan keberagaman politik masyarakat saat itu, yang mana masyarakat itu bebas memilih bacaan yang sesuai pandangan politiknya. Contohnya yaitu ada Harian Rakyat atau dari PKI, Abadi dari Masyumi, Sulu Indonesia dari PNI, dan Pedoman dari PSI. Adalah contoh-contoh koran partisipan yang terbit bebas dan saling berdebat di ruang publik. Keberagaman ini mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya, di mana berbagai suara bisa hadir tanpa harus takut dibredel. Tapi semua itu berubah setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante, kembali ke UUD 1945, dan menjalankan apa yang disebut demokrasi terpimpin. Kebebasan pers yang tumbuh di era demokrasi liberal ini perlahan-lahan dicabut tanpa banyak perlawanan. Contohnya yaitu dua koran besar, yakni Abadi milik Masyumi dan Pedoman milik PSI, yang sudah saya sebutkan tadi itu akhirnya dibredel setelah kedua partainya dibubarkan oleh Soekarno di tahun 1960. Ini adalah contoh awal yang sangat berbahaya, bahwa pers itu bisa ditutup bukan karena melanggar hukum, tapi karena afiliasinya dengan kekuatan politik yang tidak disukai oleh penguasa. Di sini kita bisa melihat pola yang akan berulang terus. Pers bebas berkembang di saat penguasa lemah atau terbuka, dan mulai dibungkam begitu penguasa merasa terancam. Ini menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia pada era ini bukan hasil dari sistem yang kuat, tapi hasil dari keseimbangan kekuasaan yang rapuh. Begitu keseimbangannya bergeser, kebebasannya ini ikut hilang. Dan kalau Orde Lama sudah mulai represif di akhirnya, maka Orde Baru yang membawa represi itu ke level yang jauh lebih sistematis dan terstruktur. Nah, sekarang kita memasuki era Orde Baru, era yang akan selalu diingat oleh masyarakat Indonesia, yang mana era ini dipegang oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Jadi Presiden Soeharto itu paham betul bahwa pers adalah alat kekuasaan dan juga ancaman potensial. Ada 3 alat kontrol utama di masa Orde Baru ini. Yang pertama itu adanya SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Hal ini didukung dengan diterbitkannya UU Pokok Pers nomor 11 tahun 1966 yang diubah dengan UU nomor 4 tahun 1967 dan diubah lagi dengan UU nomor 21 tahun 1982 yang mengatur keberadaan pers. Setiap perusahaan pers wajib memiliki SIUPP yang menjadi syarat beroperasi, sehingga pencabutan SIUPP ini bisa digunakan sebagai alat pemaksa agar media tidak memberitakan hal-hal yang mengganggu stabilitas atau kritik terhadap rezim. Yang kedua, itu ada self-censorship atau sensor mandiri oleh wartawan. Jadi pemerintah Orde Baru ini menerapkan sensor represif baik sebelum maupun pasca publikasi, sehingga isi berita dipilah sesuai dengan kepentingan rezim. Ketika media dianggap terlalu kritis atau mengancam stabilitas, pemerintah menindak dengan pemberedelan atau penutupan sementara atau permanen, dan penangkapan terhadap jurnalis, sehingga banyak surat kabar dan majalah dibredel dan sekitar 70 media pernah mengalami pemberedelan selama masa Orde Baru. Dan yang ketiga, dan ini yang paling mengerikan, jadi ada yang disebut telepon pagi. Jadi istilah ini merujuk pada budaya intimidasi atau sensor terselubung, di mana pejabat pemerintah atau militer itu menelpon redaksi surat kabar pada pagi hari untuk mendikte atau melarang pemberitaan tertentu. Contohnya yaitu pada 21 Juni 1994, pemerintah itu mencabut SIUPP 3 media sekaligus, majalah Tempo, tabloid Detik, dan majalah Editor. Alasannya dianggap meresahkan masyarakat karena memberitakan konflik internal pembelian kapal perang bekas Jerman Timur yang melibatkan nama-nama besar. Ini adalah salah satu kasus pemberedelan paling terkenal dalam sejarah pers Indonesia dan menjadi simbol betapa mudahnya pemerintah mematikan media hanya dengan mencabut selembar izin.
Kasus Tempo 1994 ini penting untuk dipahami karena menunjukkan betapa efektifnya SIUPP sebagai senjata. Tempo tidak pernah melakukan kejahatan apapun secara hukum, yang mana mereka hanya memberitakan fakta, tapi karena faktanya mengganggu orang-orang berkuasa, izinnya dicabut dan ratusan wartawan kehilangan pekerjaan dalam semalam. Selain itu, ada kasus yang melibatkan wartawan harian Bernas di Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Syafruddin atau yang biasa dipanggil Udin, dibunuh pada bulan Agustus 1996 setelah menulis berita-berita kritis tentang korupsi pejabat daerah. Kasusnya ini tidak pernah terselesaikan secara tuntas, dan pelaku intelektualnya juga tidak pernah diadili. Kasus Udin ini tuh menjadi simbol bahaya menjadi jurnalis kritis di era Orde Baru. Nah, kasus-kasus seperti ini tidak luput dari peran Departemen Penerangan sebagai institusi yang pada masa itu memiliki kontrol besar terhadap arus informasi di Indonesia. Departemen Penerangan ini bukan kementerian biasa. Ia adalah institusi yang secara resmi mengontrol seluruh arus informasi di Indonesia. Semua media harus terdaftar, semua konten dipantau, dan Menteri Penerangan punya kuasa penuh untuk mencabut izin media kapanpun dianggap perlu. Ini adalah bentuk sensor yang dibungkus dalam sistem birokrasi yang resmi, dan Menteri Penerangan ini pada hakikatnya juga punya kontrol hidup dan mati atas setiap media, dan itu digunakan tanpa ragu-ragu. Nah, setelah melewati lebih dari 30 tahun, akhirnya Orde Baru runtuh di tahun 1998. Dan di era reformasi ini membawa revolusi kebebasan pers yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu memasuki era terakhir, yaitu era reformasi. Setelah Soeharto mundur, ratusan media baru bermunculan dalam waktu singkat. Departemen Penerangan yang tadi saya sebutkan itu dibubarkan oleh Gus Dur di tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini tentang pers yang disahkan melarang sensor dan pemberedelan. Indeks kebebasan pers di Indonesia itu melonjak signifikan, yang mana media bisa memberitakan apapun termasuk hal-hal yang sebelumnya tabu. Seperti Tempo, yang diberedel di tahun 1994 ini kembali terbit pada Oktober tahun 1998, yang mana hanya beberapa bulan setelah era Orde Baru selesai. Ini bukan sekedar satu media yang kembali terbit, melainkan ini adalah simbol bahwa era kontrol pers itu sudah berakhir. Edisi pertama Tempo pasca reformasi laris keras dan menjadi tonggak bersejarah kebebasan pers di Indonesia. Nah, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 ini tentang pers adalah landasan hukum terpenting yang kita punya sekarang. Ia secara eksplisit melarang sensor dan pemberedelan dan tidak ada lagi SIUPP. Jadi siapapun itu bisa mendirikan media tanpa izin khusus dari pemerintah dan pers ini dijamin kemerdekaannya dari campur tangan pihak luar. Tapi kebebasan yang tiba-tiba terbuka lebar ini ternyata juga membawa masalah yang baru. Reformasi membuka keran kebebasan, tapi juga membuka ruang bagi masalah baru. Ada undang-undang ITE yang dalam beberapa kasus justru digunakan untuk menjerat jurnalis. Padahal secara prinsip seharusnya karya jurnalistik ini lebih tepat dilindungi dan diuji melalui undang-undang pers. Selain itu, terjadi konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir kelompok yang tidak jarang memiliki kepentingan politik tertentu, sehingga independensi informasi itu menjadi rentan. Tidak berhenti di situ, ada kekerasan terhadap jurnalis yang juga masih terus terjadi yang menunjukkan bahwa kebebasan pers ini belum sepenuhnya aman dalam praktiknya. Salah satu contoh nyata yang menunjukkan masih adanya ancaman terhadap kebebasan pers adalah peristiwa yang dialami oleh jurnalis Tempo yaitu Francisca Christy Rosana atau yang biasa dipanggil Cica. Jadi kejadian tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2025 yang mana ia sedang menerima paket misterius berisi kepala babi yang dikirim oleh pihak tidak dikenal ke kantor redaksi Tempo di Jakarta. Kepala babi tersebut ditemukan dalam sebuah kardus dengan kondisi telinga yang sudah dipotong. Peristiwa ini kemudian banyak dipahami sebagai bentuk intimidasi simbolis, bahkan oleh sebagian pihak dianggap sebagai ancaman serius terhadap keselamatan jurnalis. Kasus ini juga menunjukkan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih menghadapi tantangan yang nyata, terutama dalam bentuk tekanan dan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya. Menurut pendapat saya, kondisi kebebasan pers kita saat ini ada di persimpangan yang mengkhawatirkan. Secara hukum, memang UU Pers kita sudah cukup bagus, tapi implementasinya masih bermasalah. UU ITE jadi senjata untuk membungkam suara kritis, konsentrasi media mengancam independensi, dan kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi tanpa penyelesaian hukum yang tuntas.
Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar regulasi yang baik, tetapi juga komitmen nyata dari negara, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat untuk benar-benar melindungi kerja jurnalistik sebagai bagian dari pilar demokrasi. Sekian penjelasan saya mengenai kebebasan pers dari era pasca kemerdekaan hingga reformasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.